Oke ya semuanya, udah lama ya saya nggak buat video ya. Jadi sebenarnya kemarin ada yang bertanya gitu ya, bagaimana cara menyelesaikan bentuk integrasi yang seperti ini. Ya, kemarin ada yang tanya gitu, kebetulan. Lah sekalian aja ini, iseng-iseng gitu kan. Udah lama juga nggak buat video. Oke gitu aja. Jadi kita mulai pembahasannya ya. Jadi sebenarnya integral model kayak gini tuh eh untuk menyelesaikannya kita nggak bakalan bisa pakai integral kayak substitusi ya, jadi kayak pemisalan yang penyebutnya itu x kuadrat plus 2x plus 1 itu sebenarnya kita nggak bisa lakukan itu karena nanti bakalan bersisa variabel x kan di situ. Nah sebenarnya kalau misalkan kuncinya integrasi itu kan, jadi bagaimana cara kita untuk menyelesaikan suatu integral gitu dengan rumus-rumus yang sudah kita peroleh gitu, yang sudah kita peroleh sebelumnya itu di video yang lama banget dulu pernah aku bahas gitu kan. Nah bagaimana cara kita bisa menghubungkan ke sana gitu kan, jelas juga berdasarkan sifat-sifat dari integral juga itu kan. Ya kalau misalkan nggak bisa mengarahkan ke sana, jadi kita bakalan kesulitan gitu untuk menyelesaikan integrasi yang model kayak gini. Nah sebenarnya ini substitusi yang digunakan untuk menyelesaikan integral ini itu menggunakan substitusi trigono ini sebenarnya. Oke, coba ya kita mulai aja ya. Mungkin kita bisa tuliskan ini jadi model gini nanti. Bukan mungkin, kita coba untuk main-main kalau misalkan ini dikasihkan model kayak gini. Ini kan sebenarnya x kuadrat plus 2x kan sebenarnya kita bisa tuliskan gini ya, x plus 1 kuadrat ditambahkan 1 ya, yang bawah juga bakalan menjadi x plus 1 kuadrat kan gitu ya, dx. Nah bentuk kayak gini ini kemungkinan besar bakalan ke arah substitusi menggunakan tangan nanti. Jadi kita coba pemisalan ini, misal x plus 1 kuadratnya kita ambil tangen theta gitu. Nah ini aja udah salah aku. Jadi x plus 1 nya kita ambil tangen theta. Jadi kalau pemisalan jangan sampai, usahakan yang dimisalkan itu sesederhana mungkin ya, jangan langsung x plus 1 kuadrat sama dan tangen theta, nanti bisa jadi apa namanya berputar-putar nanti ke model atau bentuk integrasi yang lain nanti. Oke, nah dari sini kan kita bisa jadikan x-nya itu menjadi fungsi theta ini kan. Jadi tangen theta min 1 gitu. Nah selanjutnya kita coba turunkan x-nya terhadap theta, nanti turunan tangen theta itu kan sebenarnya secant kuadrat ya, secant kuadrat theta. Artinya nanti dx-nya kita bakalan bisa ubah menjadi secant kuadrat theta di theta nanti. Itu kan. Artinya sekarang kita sudah bisa membuat bentuk integrasi ini bentuk yang lain gitu. Jadi x plus 1 kuadrat itu kita bisa ubah menjadi tangen kuadrat theta plus 1, jangan lupa akarnya. Yang bawah menjadi tangen kuadrat theta jelas. Nah dx-nya kita langsung ubah menjadi secant kuadrat theta d theta. Nah bentuk yang atas itu kan kita bisa ubah dengan, kalau bilangnya itu identitas trigono kalau nggak salah pada saat kita sekolah ya kan, ada kan berarti tangen kuadrat theta kita bisa ubah menjadi secant kuadrat theta. Tangen kuadrat theta plus 1 kan sebenarnya secant kuadrat theta. Jadi secant kuadrat theta dan lupa akar, yang bawah tetap tangen kuadrat theta gini, tinggal dikali dengan secant kuadrat theta d theta kan gitu. Oke, nah setelah itu kan secant kuadrat theta ini di akar ya jelas habis, tinggal secant theta baru nanti tangen kuadrat theta. Nah, sebelah situ bakalan secant kuadrat theta d theta. Nah, jadi kan kita nggak merubah nilai, kita hanya mengubah bentuk. Biasanya yang agak riskan itu gini, dengan menggunakan pemisalan nanti bentuk integrasinya tuh nilainya berubah gitu. Nah itu yang nggak boleh. Tapi yang kita bisa lakukan itu kalau misalkan kita membuat suatu permisalan, itu kita hanya boleh untuk mengubah bentuk aljabarnya aja, nggak boleh mengubah bentuk nilainya, nggak boleh kan gitu ya.
Artinya kita sekarang dapatkan menjadi apa? Secant. Oke. Jadi kita ketemu secant pangkat 3 theta per tangen kuadrat theta ini ya. Tangen kuadrat theta habis itu kali d theta kan gitu. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan dengan bentuk ini? Nah, sebenarnya secant itu kan seperkos kan. Artinya kita bisa peroleh ini integral 1 per cos pangkat 3 theta gitu. Dikalikan dengan tangen kuadrat theta sepertangen, berarti kita bisa ubah menjadi cos kuadrat theta per sin kuadrat theta kan gitu, d theta kan gitu ya. Oke, selanjutnya enaknya pakai warna baru aja lagi. Gitu. Langsung sama dengan lagi, ini ada yang bisa kecoret ya. Nah, kita dapatnya adalah integral seperkos theta dikalikan dengan 1 per sin kuadrat theta d theta. Nah, bentuk kayak gini kan masih agak susah. Bukan agak susah, malah nggak bisa diintegralkan kalau kayak gini. Nah, kalau misalkan kita pakai pemisalan pun nggak bisa ini masih agak susah bentuknya. Masih belum bisa ya. Artinya coba kita akali lagi ya. Seperkos theta kan juga secant theta ya. Secant theta gitu. Secant theta sepersin kuadrat theta dan CSC cosecant theta. Cosecant kuadrat theta d theta. Kan gitu ya. Nah, setelah itu apa? Sama dengan integral lagi. Secant theta kita nggak bisa ngapa-ngapain mas ya. Secant theta. Nah, cosecant kuadrat theta itu kan sebenarnya juga bentuk identitas trigonometri juga itu. Jadi kalau misalkan kita ingat itu cosecant kuadrat theta ini A, misalnya ini B, ini C gitu ya. Itu theta di sini. Berarti kan A kuadrat tambah B kuadrat tambah sama dengan C kuadrat. Kan gitu. Nah, untuk menghasilkan secant kan berarti secant ya. Untuk menghasilkan secant kan berarti kita harus menggunakan apa? B secant, B per C kan. Itu kan cos theta. Artinya kalau secant kan C per B kan gitu. Lah cosecant kan itu kan asalnya dari apa? A per C atau sin theta. Sepersin theta kan cosecant. Berarti kan C per A kan gitu. Artinya apa? Ini semua kalau dibagikan dengan C kuadrat gitu. Dibagikan dengan bukan C kuadrat, tapi dibagikan dengan A kuadrat. Kan gitu. Ini kan jadi 1 gitu. Tambahkan B kuadrat per A kuadrat kan nanti jadi kotangan kuadrat theta gitu. C kuadrat per A kuadrat nanti CSC cosecant kuadrat theta kan gitu kan. Artinya ini bisa kita ubah menjadi 1 plus kotangan kuadrat theta d theta. Nah, dari sini kita bisa kalikan satu-satu, berarti integral secant theta ditambahkan dengan secant dikalikan kotangan kuadrat theta. Secant jangan lupa seperkos theta ya. Kita coba sederhanakan sampai bentuk yang paling sederhana nanti. Oke. Nah, kotangan itu kan berarti sin per cos, berarti cos per sin, berarti cos kuadrat theta per sin kuadrat theta d theta. Ini ada yang masih bisa disederhanakan ya, berarti tinggal cos theta per sin kuadrat theta gitu. Artinya kita bisa menuliskan lagi secant theta ditambahkan dengan ini cos theta per sin kuadrat theta d theta kan gitu. Coba kita save dulu ya hasilnya ya. Nah, ini kan berarti kita bisa punya 2 poin untuk diintegralkan. Yang pertama integral secant theta d theta gitu. Terus habis itu yang kedua kita punya integral dari cos theta per sin kuadrat theta. Ya kan gini kan berarti. Oke, kita coba selesaikan satu-satu ya. Yang pertama, yang kedua. Yang kedua kelihatannya bentuknya enak itu. Tinggal memisalkan sin yang bawah itu kan. Nanti jadi integral 1 per u kuadrat itu nanti. Yang bawah enak. Kita coba yang bawah dulu aja, yang paling enak. Jadi integral tadi apa tadi? Cos per sin kuadrat theta. Cos per sin kuadrat theta.
d theta. Coba kita misalkan yang bawah. Oke, kita lanjutkan. Pak, aplikasi gratisan ya gini, kepotong-potong terus. Oke, coba kita misalkan lagi ya ini U-nya adalah sama dengan sin theta. Jangan sin kuadrat theta, nanti jadi ribet nanti bentuknya ya. du per d theta turunannya berarti kita bisa peroleh minus cos, berarti cos theta gitu kan. Nah, berarti du nya kan sama dengan apa? Cos theta d theta kan gitu kan. Artinya kita bisa mengubah integral ini menjadi 1 per sin kuadrat theta, berarti menjadi 1 per u kuadrat gitu. Cos theta d theta bakalan menjadi du kan gitu. Artinya integral 1 per u kuadrat. Integral 1 per u kuadrat berarti tinggal apa? Integral u pangkat min 2 du gitu kan. Nah, selanjutnya sama dengan lagi berarti kan minus 1 per u plus c kan gitu. Setiap integral harus dikasih konstanta nanti kan gitu. Nah, artinya kita kembalikan ke bentuk theta berarti minus 1 per sin theta plus c. Nah, ingat, yang perlu kita ingat adalah setelah kalau misalkan kita udah memisalkan bentuk sin theta gini, setiap integrasi selesai harus kembalikan ke bentuk awal. Itu artinya juga gitu, asalnya kan kita mengintegralkan terhadap x, berarti ya kita harus kembalikan ke bentuk x nya juga pada sabarnya nanti kan gitu. Oke, sekarang kita bentuk integrasi yang kedua. Simpan dulu. Integrasi yang kedua berarti apa? Integral secant theta d theta. Lah, untuk bentuk yang integrasi yang kedua ini, untuk tekniknya kita kalau pakai pemisalan bakalan agak ribet nanti bentuknya itu. Nah, tapi ada teknik yang lain gitu. Jadi ini bentuk integral secant theta. Jadi coba kita kalikan dengan 1 ya. Jadi secant theta plus tangen theta per secant theta ditambahkan tangen theta. Nah, ini kan 1. Ini per secant theta plus tangen theta dibagi dengan secant theta plus tangen theta kan 1. Artinya dengan 1. Berarti kita gak ubah nilai gitu. Nah, coba kita kita kalikan ya. Berarti kita peroleh secant kuadrat theta plus secant tangen ya. Secant theta kali tangen theta per yang bawah secant theta plus tangen theta d theta. Nah gitu. Nah, coba kita misalkan yang bawah sekarang. Misal pakai u lagi ya. U sama dengan secant theta plus tangen theta. Kita peroleh du per d theta gitu ya. Itu berarti kan sama dengan turunan secant tangen itu sebenarnya secant theta tangen theta. Turunan secant theta. Secant theta berarti secant theta plus tangen theta. Secant theta kalikan tangen theta. Nah, tinggal ditambah turunan tangen theta. Tangen theta turunannya adalah secant kuadrat theta. Kan gitu turunannya. Pakai aturan perkalian menurunkan tangen theta. Secant theta kan juga gitu. Turunannya juga pakai aturan perkalian juga. Artinya kita bisa peroleh du nya adalah secant theta kali tan theta tambahkan secant kuadrat theta d theta gitu. Artinya yang atas ini menjadi du kan gitu kan. Jadi integral du atau 1 per gini ya. Secant theta itu kan udah secant theta plus tangen theta udah tak misalkan u, berarti tinggal di sini kali du. Nah, integral u kan berarti ln u. Jangan lupa plus c. Anggap c yang kedua tadi. Jadi C yang pertama, sekarang C yang kedua. Nah, kita kembalikan U nya ke bentuk secant theta plus tangen theta, berarti sama dengan ln dari secant theta plus tangen theta. Nah, tambahkan dengan C2. Artinya bentuk integrasinya kita sudah dapat semua. Tinggal kita gabungkan dengan bentuk yang awal tadi. Bentuk yang awal tadi kan kita peroleh integral dari cos theta per sin kuadrat theta d theta. Dengan tadi kita dapatnya minus 1 per sin theta plus c kan gitu. Itu hasil integrasinya kan. Nah, hasilnya jelas dijumlah dan kita langsung kembalikan ke bentuk awal.
yaitu dengan variabel x ya kan gitu kan. Oke. Artinya untuk hasil integrasinya kan kita tinggal menjumlahkan ini, dan selanjutnya kita harus mengembalikan ke bentuk awal kan gitu. Oke ya, kita coba lagi. Berarti yang nggak boleh dilupakan ini, nggak boleh dilupakan tadi apa, x plus 1 nya kan sama dengan tangen theta kan gitu kan. Nah kalau misalkan kita jadikan bentuk gini, ini theta gitu, berarti kan x plus 1 nya sebelah sini ya, x plus 1 sini kan 1. Artinya nanti kalau kita menggunakan Pitagoras, berarti kita bisa peroleh di sini adalah akar dari x kuadrat plus 2x plus 2 nanti kan gitu ya kan. Nah bentuk selanjutnya yaitu kan gini, tadi kan kita peroleh kan minus 1 per sin theta gitu kan. Ya udah, kita kembalikan ini semua. Berarti yang pertama adalah integral cos per sin kuadrat theta d theta itu kan sama dengan minus 1 per sin theta plus c kan. Nah kita kembalikan minus 1 per sin, artinya kebalikannya sin kan. Nah kalau sin kan berarti x plus 1 per x kuadrat plus 2x plus 2 kan. Berarti kalau kebalikannya tinggal kita balik gitu aja kan. Berarti sama dengan akar dari x kuadrat plus 2x plus 2 dibagikan dengan x plus 1, ini tambahkan c. Terus yang kedua, integral dari secant theta d theta kita peroleh adalah ln secant theta plus tangen theta tambahkan c2. Nah kita kembalikan, bentuk secant theta adalah sepercos, berarti kebalikannya cosinus kan. Berarti 1 per akar x kuadrat plus 2x plus 2 itu nanti jadi cos. Kalau secant kebalikannya berarti sisa akar x kuadrat plus 2x plus 2 tambahkan dengan tangen theta. Tangen tetanya adalah tinggal x plus 1 per 1, berarti sini adalah tambah x plus 1 plus c. Artinya kita bisa peroleh yang bentuk integrasi yang ini tadi ya. Nah ini tinggal jumlahkan aja kan, berarti sama dengan apa, minus akar dari x kuadrat plus 2x plus 2 per x plus 1, itu ada plus c kebetulan, ditambahkan dengan ln dari akar x kuadrat plus 2x plus 2 tambahkan dengan x plus 1. Nah ini tambahkan dengan c2, c yang ini c2. Nah nanti konstan tambah konstan hasilnya tetap konstan kan gitu, minus akar x kuadrat tambah 2x plus 1 bagikan dengan x plus 1 tambahkan dengan ln mutlak ya ini, x kuadrat tambah 2x plus 2 tambahkan x plus 1 tambahkan dengan konstanta sembarang kan gitu. Nah itu hasil dari integrasinya. Oke, semoga bermanfaat. Jadi kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh disampaikan di kolom komentar, atau mau yang didiskusikan boleh disampaikan juga di kolom komentar. Oke gitu aja, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan saya akhiri, selamat jumpa kembali.